kesempatan kali ini kami akan membahas tentang identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan kesempurnaan. Nah, pada abad ini ditemukan alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara pun semakin pendek dan bisa ditempuh dalam waktu per jam dan paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh baik kehidupan bangsa, baik itu positif maupun negatif. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Salsa. A few moments later. Jadi guys, pengaruh positif bagi kemajuan iptek yaitu yang pertama ada aspek politik. Aspek politik yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam politik bangsa. Indonesia yang selama ini dianggap tabu, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil reproduksi dalam negara. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Yang ketiga, aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita tidak secara langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Bagian keempat atau yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi, hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Itulah tadi pengaruh positif dari kemajuan iptek yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzan Pradisti tentang pengaruh negatif iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Get some help. Negatif tersebut seperti yang pertama, aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti hal liberalisme.
Nilai-nilai yang dibawa ITEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutupi kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan ITEK yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, aspek ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun Selanjutnya, aspek sosial budaya. Selanjutnya yang ketiga. Boleh. setempelan kosan ya. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.